Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Leslie Fianggita dari Universitas 17 Agustus Fakultas FISIP Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing public relation dalam menangani krisis pada PT Solusi Transportasi Indonesia atau sering disebut dengan Grab. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7P segmentasi saya akan menganalisis dengan menggunakan strategi 7P segmentasi. Perusahaan Grab Indonesia adalah perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia dikarenakan produk ini sangat bermanfaat bagi penggunanya, baik untuk menggunakan layanan antarjemput, layanan untuk antarjemput makanan, dan juga untuk berbelanja online. Dari segi produk Grab adalah produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dengan penyajian yang begitu cepat, mudah didapat. Oleh karena itu produk ini sangat dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua, harga atau price. Penawaran harga yang ditawarkan oleh produk ini bisa dikategorikan menarik karena penawaran harganya cukup murah untuk negara yang berkembang seperti di Indonesia. Yang ketiga, ada tempat atau place. Tempat pemasaran produk ini sangat tepat, apalagi Indonesia, karena di Indonesia begitu banyak orang yang membutuhkan segala sesuatu dengan cara yang cepat, murah, dan juga mudah digunakan. Produk ini memberikan layanan tersebut, terutama GrabBike, GrabFood, dan lain sebagainya. Indonesia tidak sama dengan negara-negara lainnya, seperti negara yang di Eropa yang melakukan perjalanan dekat dengan menggunakan jalan kaki. Namun di Indonesia cenderung orang-orang yang berada di Indonesia lebih suka untuk menggunakan kendaraan, meskipun hanya untuk menempuh jarak yang cukup dekat. Untuk segi promosi atau promotion, banyak penawaran yang selalu ditawarkan di perusahaan ini untuk menarik minat pengguna. Ditambah lagi dengan penawaran promo-promo dan potongan harga yang selalu ditawarkan di produk ini, yang disediakan melakukan perjalanan. Saat melakukan pemesanan makanan, pengguna bisa mendapatkan promo dan potongan harga, baik itu melalui reward ataupun OVO point, dan masih banyak lagi penawaran-penawaran menarik yang selalu ditawarkan di produk ini sehingga menambahkan minat untuk para pengguna untuk menggunakannya lagi dan lagi. Yang kelima, ada orang atau people. Dalam pemilihan pekerja atau pengemudi dalam perusahaan ini dilakukan dengan secara yang sangat selektif, dikarenakan mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pengendara, baik itu SIM, STNK, BPKB, dan juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan negara lainnya. Perusahaan ini cukup selektif dikarenakan tidak mudah orang untuk secara langsung untuk menjadi pengemudi di perusahaan ini. Banyak proses yang harus dilakukan, baik itu untuk pengetesan saat mengendara dan juga memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan negara sehingga pengguna dapat merasakan safety ketika dilayani oleh para pengemudi ini. Perusahaan ini mengadakan pemilihan secara selektif demikian karena ingin mengurangi resiko dan juga keresahan masyarakat atau pengguna, supaya produk ini dan juga dapat dipakai dan juga digunakan dengan percaya oleh seluruh penggunanya. Yang keenam, ada proses. Dalam proses pelayanan produk ini cukup memuaskan karena dengan pelayanan yang ramah dan proses melakukan pemesanan untuk makanan dan bepergian sangat mudah dan respon pengemudi yang sangat cepat dan ramah. Yang ketujuh, ada tampilan fisik atau physical evidence. Dari penampilan pengendara produk ini sangat mudah dikenali dan berkarakteristik sehingga pengguna dapat membedakan antara produk ini dengan produk kompetitor, karena produk ini memiliki seragam yang bisa mudah dikenal oleh para penggunanya.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi yang dilakukan oleh perusahaan selama masa pandemi. 1. Memberikan pendanaan secara langsung kepada merchant GrabFood terpilih. 2. Memberikan pedoman untuk penanganan dan pengemasan termasuk segel makanan yang benar. Yang ketiga, menyediakan 2000 termometer, tembak digital, dan kartu keterangan pengiriman GrabFood bagi merchant untuk mencatat tanggal, waktu, nama, dan suhu tubuh karyawan yang menyiapkan makanan. Membagikan hand sanitizer, semprotan disinfektan untuk mobil, dan lebih dari 1 juta masker bagi pengemudi dan pengendara. Memperkenalkan layanan pengantaran tanpa kontak. Pelatihan ulang kepada mitra pengemudi untuk melakukan permintaan pemesanan makanan dan kebutuhan pokok harian. Grab akan memperluas Selanjutnya, Grab akan memperluas layanan GrabMart dan Grab Assistant ke lebih banyak negara. Pelanggan juga dapat memanfaatkan GrabFresh yang bekerjasama dengan Happy Fresh untuk membeli produk seperti sayuran, buah, dan daging. Berikut beberapa teknik strategis yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah berjalan sampai saat ini selama masa pandemi. Pada kali ini saya akan menganalisa tentang strategi yang dilakukan oleh perusahaan selama masa pandemi. Selama masa pandemi, menurut saya perusahaan Grab sudah memberikan saran yang cukup baik bagi para pengemudi, namun masih banyak pengemudi yang menganggap sepele seluruh aturan yang sudah diberikan oleh perusahaan ini, mulai dari pengemudi yang beberapa yang tidak menggunakan masker dan tidak melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga ini dapat membuat ketidaknyamanan bagi para pengguna. Dari seluruh strategi yang dilakukan perusahaan ini, saya juga merasa bahwa strategi ini lebih mementingkan kepada pengemudi, namun tidak mementingkan pengguna. Bukan tidak mementingkan, namun tidak mengedepankan kepentingan pengguna, lebih mengedepankan kepentingan pengemudi untuk mendapatkan lebih achievement selama masa pandemi. Menurut saya berbagai strategi yang dilakukan perusahaan memperluas GrabMart, penyediaan buah dan daging sayur fresh menurut saya sangat membantu karena ini dapat mengurangi jumlah pengguna keluar rumah dan hal ini dapat memutuskan secara tidak langsung memutuskan penyebaran COVID-19. Selanjutnya, strategi marketing yang saya lakukan dalam perusahaan ini jika saya menjadi seorang PR di perusahaan ini. Yang pertama, selama masa pandemi, saya akan fokus terhadap kebersihan dan juga kerapian pengendara karena ini sangat mempengaruhi minat para pengguna untuk tetap menggunakan produk ini. Karena pada saat-saat seperti ini, pengguna sangat dipenuhi dengan rasa ketakutan, untuk tertular, takut untuk bertemu orang banyak. Nah, karena produk ini menyediakan layanan antar jemput, maka saya akan mengutamakan kebersihan dan juga kerapihannya. Karena itu dapat mempengaruhi untuk meringankan rasa takut pengguna ketika melihat pengendara bersih, rapi, akan mengurangi sedikit rasa keresahan oleh pengguna. Yang kedua, saya akan memberikan sanksi kepada para pengendara yang menganggap sepele tentang protokol kesehatan, baik itu dalam menggunakan masker dan juga alat-alat protokol kesehatan yang lainnya, karena ini dapat membahayakan antara pengemudi dan juga pengguna produk ini. Yang ketiga, menambahkan potongan harga untuk meningkatkan utilitas penggunaan produk. Saya akan menambahkan berbagai produk-produk yang mampu dikeluarkan saya akan menambah promosi lainnya yang dapat dikeluarkan perusahaan supaya dapat menambah utilitas dan penggunaan produk ini selama masa pandemi, karena itu mempengaruhi keberhasilan produk ini. Yang keempat, tetap menyarankan para pengguna untuk menggunakan helm pribadi saat menggunakan layanan GrabBike, karena itu mempengaruhi kenyamanan dan keamanan bersama. Yang kelima, saya akan menyediakan disinfektan bagi setiap pengemudi saat menjemput dan mengantar pesanan dan pengguna, dan melakukan penyemprotan bagi setiap pesanan yang diterima dan yang akan diantar. Yang keenam, membuat aturan bagi pengendara untuk tidak berbicara atau mengajak ngobrol pengguna
ketika sedang mengantar atau menjemput, supaya mengurangi resiko untuk tertular COVID-19, dan itu juga akan membuat kenyamanan yang lebih bagi pengguna. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mengenai analisa terhadap strategi marketing PR di perusahaan Grab Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya, dan sampai jumpa.